Ya, kembali lagi pemirsa dalam Market Opening masih bersama Ibu Rizka Afriani selaku pengamat pasar modal yang melihat peluang indeks harga saham gabungan koreksinya hanya normal-normal saja dan masih ada peluang IHSG mengalami penguatan. Bahkan tadi beliau menargetkan 5.190 level berikutnya dari IHSG dan rekomendasinya tadi ada BBCA, kemudian dari perbankan ada BBTN juga, dan selanjutnya kita ke Astra. Ibu Rizka. Ya, Astra gimana nih Bu? Hari ini naik 0,63%, 30 poin, 4.820. iya, untuk Astra sendiri ini juga masih menarik untuk kita lakukan akumulasi beli dengan level yang bisa kita masuk adalah di range 4.780 sampai 4.810. Kemudian untuk potensial upside dari Astra ini karena memang juga sudah terlihat dia sudah membentuk golden cross, stokastiknya golden cross, kemudian MACD-nya juga positif. Saya optimis untuk Astra ini akan kembali lagi ke level 5.200 di level 5.250. Oke, berarti Astra buy ya di Astra buy. 4.780 sampai 4.810, upside-nya 5.250. Astra Ya. clear buy katanya dari Ibu Rizka. Pakuwon gimana Bu? Kenapa Pakuwon? Kenapa bukan emiten properti yang lain dan seberapa menarik saat ini berbicara mengenai properti? Ya, jadi untuk emiten properti sendiri mungkin pergerakannya tidak seagresif dari emiten perbankan. Dia juga masih membutuhkan waktu untuk emiten properti. Jadi kalau untuk masuk ke emiten properti ini lebih disarankan untuk yang investasi jangka panjang. Jadi untuk Pakuwon sendiri saya lihat memang di harga saat ini di 378 itu bisa dikatakan nilainya juga under value. Jadi ini nilai yang cukup murah gitu. Jadi untuk Pakuwon kita bisa akumulasi beli dan kita target price-nya mungkin lebih sempit di kisaran 430 sampai dengan 440 target price Pakuwon dalam waktu menengah. Menengah. Iya, menengah dalam waktu artian di sini adalah kurang lebih 1 sampai 3 bulan seperti itu. 1 sampai 3 bulan ya? Betul. Berarti bisa sampai akhir tahun? Iya, sampai akhir tahun. Karena pergerakannya agak cukup, bisa dikatakan cukup lambat jika dibandingkan dengan pergerakan di sektor perbankan. Baik, CTRA lebih menarik dari Pakuwon atau gimana Bu? Tadi juga Anda sempat menyebut CTRA ya? Iya. Jadi kemarin memang kita lihat adalah saham-saham properti itu naik secara sektoral itu naik sampai 6%. Biasanya ketika saham properti itu sudah mulai naik secara sektoral, kita sebenarnya sudah bisa melakukan posisi buy untuk akumulasi cicil sedikit demi sedikit kepada saham properti. Untuk CTRA sendiri kemarin itu udah naik sebesar 5,3%. Dan hari ini kenaikannya memang cukup tipis, range-nya di 0,72%, tapi Betul. masih menarik untuk kita lakukan akumulasi beli. Karena juga posisinya secara grafik juga masih cukup mendukung. Jadi untuk beli CTRA itu di kisaran range-nya yang masih bisa kita masuk, kita bisa tunggu di level 680 sampai 690. 680 sampai 690. Iya. Itu adalah range trading berarti ya? Bukan, ini maksudnya adalah kita belinya itu kita bisa tunggu di 680 sampai 690 untuk CTRA, betul. Iya, dan sekarang 695, berarti tunggu lagi sedikit ya, jangan buru-buru masuk ke CTRA. Targetnya berapa Ibu untuk CTRA? Untuk CTRA targetnya ada di 750 dalam waktu dekat. 750 dalam waktu dekat untuk dalam waktu dekat 1 bulan ya. 1 bulan, berarti lebih lama Pakuwon ya kalau mau invest dibanding CTRA. Baik. Iya, betul. Dan tips perdagangan hari ini seperti apa Bu? Menanti sentimen-sentimen yang sudah kita bahas, keputusan dari Bank Indonesia, kemudian neraca perdagangan Indonesia dan juga pertumbuhan ekonomi kuartal 3 di mana ya sejumlah kementerian mengatakan bahwa ya sudah pasti Indonesia akan masuk ke resesi karena pertumbuhannya dipastikan mengalami minus -3 sampai dengan -1. Apa yang harus dilakukan oleh para investor menanti data-data tersebut? Iya, jadi memang kalau kita perhatikan untuk di tahun 2020 ini kan bukan cuma hanya Indonesia yang mengalami resesi atau di sini mengalami pertumbuhan ekonomi yang negatif, namun juga
beberapa hampir mayoritas negara lain dengan adanya COVID ini juga mengalami pelemahan ekonomi. Tapi kita juga mesti optimis bahwa di tahun 2021 ini kan juga memang dari pemerintah sendiri optimis ratio itu kisaran 4,5% sampai dengan 5,5%, di mana DPR juga sudah menetapkan di 5%. Dan kalau kita lihat untuk IMF, kemudian juga World Bank, di sini masih targetnya cukup tinggi untuk tahun depan itu IMF sampai 6,1%, kemudian World Bank 4,8%. Jadi untuk para investor kita mesti melihat bukan yang terjadi saat ini, tapi kita harus melihat dalam jangka panjang untuk pertumbuhan ekonomi kita. Oke, kita tetap optimis begitu ya. Paling tidak pertumbuhan ekonomi tahun depan akan kembali pulih. Dan terima kasih Ibu Rizka untuk sharing informasinya. Semoga bermanfaat untuk para pemirsa dan investor di rumah. Sukses selalu dan sehat selalu untuk Ibu Rizka. Iya, terima kasih Mbak Prisa. Dan pemirsa, demikian market opening pada pagi hari ini. Semoga bisa menjadi referensi untuk portofolio saham Anda. Saya Prisa Samudatu, pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai berjumpa kembali.